Baik, selamat pagi, salam dan bahagia bagi kita semua. Perkenalkan, saya Derivatur Rahman Arif, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika UST, angkatan 2019, dengan NIM 2019-004-035, akan menyampaikan pembahasan mengenai masalah matematika tentang kelinci untuk jenjang sekolah dasar dengan pendekatan problem based learning ya. Jadi video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu proker KKN individu saya tentang program pendidikan khususnya pembelajaran matematika kepada para penonton, khususnya adik-adik semua siswa SD yang ingin belajar matematika bersama saya ya, dengan pendekatan problem based learning. Dengan alur pembelajaran yang akan saya sampaikan pada video ini adalah yang pertama, saya akan menjalankan orientasi siswa pada masalah ya, yang mana nanti saya akan menjelaskan dan memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah yang saya berikan. Yang kedua ada mengorganisasi siswa, yang mana nanti saya akan membimbing adik-adik semua dalam mendefinisikan masalah, membimbing penyelidikan, yang mana nanti saya akan membantu adik-adik semua atau penonton mendorong mengumpulkan informasi eksperimen untuk menjelaskan masalah, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil. Ya, di sini nanti saya akan membantu membimbing adik-adik semua dalam mengembangkan dan membuat laporan hasil penyelesaian masalah. Kemudian di sini di langkah terakhir saya akan menerapkan step menganalisis dan evaluasi masalah, yang mana saya akan membantu adik-adik semua dalam mengevaluasi penyelidikan ya, dalam proses-proses matematis yang digunakan. Oke, jadi sintaks problem based learning ini atau alur problem based learning ini saya dapatkan dari web hidunia.com. Oke. Kemudian untuk masalahnya kita langsung masuk ke permasalahan yang pertama. Di sini para adik-adik semua diberikan sebuah soal cerita yang mana ada 3 persoalan dalam satu soal ya. Jadi bisa dikatakan soalnya ini beranak. Seekor anak kelinci berjalan di tengah hutan dengan lintasan lurus seperti gambar di bawah ini. Ya, jadi yang garis hitam ini adalah lintasan kelinci. Oke. Dalam sekali loncatan, kelinci dapat menempuh jarak 10 cm setiap 1 detik. Nah, berarti kita memperoleh informasi bahwa kelinci dapat menempuh jarak 10 cm setiap 1 detik. Nah, maka tentukan panjang lintasan yang ditempuh anak kelinci. Yang bagian A, panjang lintasan yang ditempuh anak kelinci dari posisi A jika jarak BC sama dengan CD dan BC 25 cm lebih panjang dari AB. Kemudian yang B, berapa banyak loncatan yang dibutuhkan anak kelinci agar sampai di posisi D dari posisi A. Kemudian yang C, berapa lama waktu tempuh yang dibutuhkan anak kelinci untuk sampai dari posisi untuk sampai posisi D dari posisi A. Ya. Oke. Dari soal yang sudah kita baca komplit keseluruhan, sekarang kita akan mengumpulkan informasi dari soal yang diberikan. Ya, ini adalah langkah awal kita dalam menyelesaikan masalah menurut sintaks problem based learning yang tadi. Jadi sekarang ini kita jalankan alur yang kedua, yaitu mendefinisikan masalah. Perhatikan bahwa di soal kita diberikan 3 macam persoalan ya. Yang A mengenai panjang lintasan, yang B banyak loncatan, dan C lama waktu tempuh. Nah, sekarang ini kita akan mencari informasi yang diberikan ya. Di sini dari gambar dapat kita amati bahwa jarak posisi A ke B itu adalah 50 cm. Ya, 50 cm. Kemudian dalam sekali loncatan, kelinci dapat menempuh jarak 10 cm setiap 1 detik. Artinya ini sama halnya per detiknya itu 10 cm. Jadi misalkan ini si kelinci ya, kelincinya di sini yang loncat 10 cm 1 detik, loncat 10 cm, 2 detik sudah loncat 20 cm,
kemudian 3 detik sudah loncat 30 cm, 4 detik sudah loncat 40 cm, dan seterusnya sampai dia mencapai posisi D gitu. Nah, adik-adik semua, untuk menjawab soal yang A ya, yang pertama kita harus ketahui dulu jarak dari A ke B, B ke C, dan C ke D, yang mana diketahui bahwa jarak BC sama dengan CD. Nah, Mas Dery pakai simbol sama. Nah, ini yang seperti di geometri ini, kalau ada garis-garis, dua garis seperti ini artinya panjang atau jaraknya sama ya. Oke. Dan BC 25 cm lebih panjang dari AB. Nah, adik-adik semua harus bisa memahami kalimat verbal ya dalam bahasa Indonesia ini ke dalam bentuk kalimat matematis. Kalau saya katakan 25 cm lebih panjang dari AB, yang mana yang dimaksud ini adalah jarak BC ya, maka 25 cm lebih panjang dari AB ini dapat kita nyatakan sebagai BC sama dengan 25 lebih panjang, ternyata ditambah plus AB ya. Ya, lebih panjang berarti si AB ini kita tambah 25 atau 25 ini ditambah AB sama saja, enggak masalah. 25 lebih panjang dari AB artinya lebih panjang, itu berarti ada penambahan gitu loh. Lebih panjangnya artinya penambahan. Boleh dinyatakan BC sama dengan 25 plus AB, atau juga boleh AB plus 25. Nah, boleh ya. Nah, kita perhatikan bahwa lintasan ini dinyatakan dalam sentimeter ya, dalam sentimeter. Jadi ada nggak usah repot-repot mengkonversi satuan jarak yang akan kita gunakan untuk menentukan panjang lintasan. Ya, kalau mau dikonversi silahkan, kalau enggak ya enggak masalah. Mau misalkan cm tak konversi menjadi meter ya enggak masalah. Namun jika kita mengikuti petunjuk pada soal, kita bisa tahu bahwa jarak yang digunakan di sini satuannya adalah sentimeter. Jadi adik-adik enggak perlu repot-repot untuk mengkonversi satuan panjangnya ya, karena di sini sudah saya tekankan yang dipakai adalah sentimeter berdasarkan informasi-informasi yang diberikan. Oke, maka si AB-nya ini berapa untuk kita cari si BC? Nah, sekarang kita lihat ada nggak informasi yang mengatakan panjang AB di soal? Ada, yaitu 20 cm. Udah ada di soal ini yang digambar ya. Jadi kita substitusi atau kita ganti AB sama dengan 50. Oke. Ditambah 25. Nah, ingat 50-nya sudah cm, BC-nya udah BC-nya juga cm. Artinya tinggal kita jumlahkan saja 50 tambah 25 sama dengan 75 cm. Nah, ini adalah panjang BC. Nah, ingat ya tadi ya, 25 itu satuannya udah cm, 50 satuannya juga udah cm. Artinya kalau satuannya udah sama, tinggal kita jumlahkan. 50 tambah 25, hasilnya 75 cm. Nah, karena BC sama dengan CD, maka CD juga 75 cm. Nah, sehingga panjang keseluruhannya berapa? Ya tinggal kita jumlah. Nah, untuk yang A yaitu 50 tambah 75 tambah 75. Satuannya sama-sama cm, ya tinggal kita operasi kan jumlah biasa, yaitu 200 cm. Tuh. Ya, untuk soal nomor A itu jawabannya adalah 200 cm. Baik, selanjutnya akan kita selesaikan pada soal bagian yang C. Berapa lama waktu tempuh yang dibutuhkan
anak kelinci untuk sampai posisi D dari posisi A. Nah, berarti ini startnya sama kayak yang soal di B, bagian B1 bagian B. Startnya A, finishnya di D. Yang ditanyakan itu adalah waktu tempuhnya. Oke. Nah, adik-adik ingat bahwa rumus ya jarak kecepatan waktu, ada yang masih ingat nggak? Buatin segitiga di sini, segitiga pengingat ya. Nah, rumusnya itu bahwa jarak, kalau kita mau cari jarak, itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. J sama dengan K dikali dengan W. Maka, kalau kita ingin mencari waktu, sama halnya dengan ya J dibagi dengan K. Nah, ya, tinggal kita perhatikan yang ini. J-nya pembilang yang atas, K-nya penyebut yang bawah. Jadi nanti rumusnya adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Tadi jaraknya kan 200 cm. Oke, kemudian kecepatannya. Nah, ini yang belum tahu. Kecepatannya ini berapa? Nah, berarti kita cari tahu dulu kecepatannya dong. Nah, perhatikan bahwa tadi itu kan diketahui ya di soal bahwa sekali loncatan kelinci dapat menempuh jarak 10 cm setiap 1 detik ya. Setiap kan samanya dengan setiap 1 detik itu maknanya sama dengan per detik. Artinya kita harus cari tahu dulu kecepatan kelinci ketika meloncat dari A sampai D. Dengan cara apa? Ya sama dengan segitiga yang tadi. Loncatan yang ditempuh, jarak loncatan yang ditempuh keseluruhan dibagi dengan waktu tiap sekali loncatan. Nah, cuma yang kita pakai di sini adalah ketika dia loncat itu kan dia menempuh jarak 10 cm. Jarak saat loncat ya, saya kasih terang jarak saat loncat dibagi dengan waktu saat loncat. Jadi dengan rumus yang sama, namun yang kita masukkan itu berbeda. Nah, jadi untuk menjawab waktu tempuh yang dibutuhkan kelinci untuk posisi sampai posisi D dari posisi A kan berarti dia waktu loncatnya ya. Waktu loncat. Waktu tempuh ya, waktu tempuh. Yang atas ini W-nya waktu tempuh, yang bawah ini W saat loncat. Ya. Atau waktu saat dia melakukan loncatannya itu. Sedangkan waktu tempuh keseluruhan dari waktu loncatan yang dia lakukan mulai dari A sampai D. Sedangkan J ini dia jarak tempuhnya, jarak tempuh lintasan keseluruhan, dan K ini kecepatan tempuh. Kecepatan tempuh, ya betul, kecepatan tempuh. Ini bukan K saat loncat saja, K tempuh ya, kecepatan untuk menempuh. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari kecepatan tempuh ini samanya kita membagi jarak ketika dia meloncat, sekelincinya itu loncat, yaitu 10 cm dibagi dengan waktu saat dia loncat. Nah, waktu saat dia loncat adalah 1 detik. Nah, dari sini kita tahu bahwa kecepatan tempuhnya itu sama dengan 10 dibagi 1, 10 cm per detik. Nah, ini adalah kecepatan tempuh yang kita butuhkan untuk menjawab waktu tempuhnya. Jadi, kita melihat kecepatan tempuh itu dari jarak loncatan yang dihasilkan kelinci tiap detik, ya, itu kan nanti jadi kecepatan tempuh. Gitu. Kemudian dari kecepatan tempuh tersebut akan kita gunakan sebagai pembagi atau yang membagi jarak tempuh untuk kita dapatkan waktu tempuh gitu. Ya. Sehingga ini sama halnya kita membagi 200 cm dengan 10 cm per detik. Nah, perhatikan bahwa konversi satuan jaraknya sudah sama ya, cm, hanya saja waktunya dalam detik seperti yang diinformasikan pada soal. Sehingga
kita dapatkan bahwa 200 dibagi 10 itu sebenarnya 20 detik. Nah, cm ingat ya, kok bisa 20 detik Mas? Karena cm ini kalau misalkan kita memperhatikan konvers satuannya ya, cm dibagi cm per detik itu tadi bentuk seperti ini kan sama halnya dengan cm dibagi cm per detik ya. Kalau misalkan ada per itu kan sama halnya dengan bagi. Nah, ini sama halnya cm dikali dengan detik per cm. Ini kalau misalkan kita memperhatikan satuannya ya, sehingga cm dengan cm bisa kita coret sehingga kita dapatkan detiknya saja. Maka kelinci membutuhkan waktu tempuh 20 detik ya untuk mencapai posisi A ke D, atau untuk mencapai posisi D dari posisi A. Oke. Nah, sekarang ketiga soal pada nomor 1 sudah terjawab. Maka sekarang tinggal kita evaluasi bersama, apakah ada langkah yang salah atau memang langkahnya sudah benar seperti ini. Oke, yang nomor 1 tadi 200 cm ya, karena BC sama dengan CD, kita ketahui bahwa BC sama dengan 25 cm lebih panjang dari AB, maka sama halnya dengan 25 ditambah AB. AB nya 50, 75, betul, 75 dikali 2 ya, sama dengan 75 tambah 75 itu berarti 150. Oke, 150 tambah 50 200. Oke, berarti ini sudah benar ya, yang bagian A itu sudah betul. Kemudian bagian yang B, AD-nya tadi udah kita peroleh 200 cm, terus kita ingin mencari tahu berapa banyak loncatan. Kalau sekali loncatan 10 cm berarti 200 dibagi dengan 10 ya. Kita dapatkan 20 loncatan. 20 ya, berarti butuh 20 loncatan. Yang B berarti udah betul, kita butuh 20 loncatan. Kemudian yang C, nah ini karena yang udah betul tak hapus saja biar nggak terlalu penuh, karena kalau penuh nanti tidak mengganggu. Oke. Kemudian yang C, ingin ditanya waktu tempuh, berarti kita membutuhkan jarak tempuh dan kecepatan tempuh. Jarak tempuhnya 200 cm, sedangkan kecepatan tempuh dapat kita peroleh dari jarak atau jangkauan kelinci tersebut dalam sekali loncatan ya, yaitu 10 cm dibagi dengan waktu saat dia loncat ya. Waktu saat dia loncat dia 1 detik ya. Jadi sekali loncatan dia 10 cm per tiap detik ya, atau per detik, sehingga kecepatannya sama halnya dengan 10 cm per detik. Nah, ini adalah kecepatan tempuh yang mana dilakukan kelinci pada saat dia melakukan sekali loncatan gitu. Berarti kecepatan tempuhnya 10, tinggal 200 dibagi 10, 20 detik. Oke. Ya, jadi udah benar ya. Oh, sorry, bukan yang ini. Berarti sudah betul. Oke, selanjutnya Mas Diri akan melanjutkan untuk soal yang nomor 2 ya, masih tentang kelinci dan kura-kura. Nah, untuk yang nomor 2 ini sedikit unik ya, melanjutkan model soal nomor 1. Seekor anak kura-kura berjalan, ini bukan 10 ya, maaf, ini ralat, berjalan 45 cm di belakang kelinci yang juga berjalan di hutan dengan lintasan lurus dari posisi A seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini yang dimaksud posisi A ini adalah posisi kura-kura ya. Nah, seperti pada gambar. Nah, ini maksudnya posisi kura-kura. Kemudian kalau kelincinya itu ada di posisi B ya, ini mungkin Mas Dery menuliskan kalimat verbalnya ada yang nggak tepat ini. Seekor anak kura-kura ya, yang dimaksud posisi A ini adalah kura-kura, sedangkan kelinci ada di posisi B. Oke. Kemudian setiap 5 detik anak kura-kura menempuh jarak 8 cm. Nah, berarti 1 detiknya
itu dia sama halnya dengan 8/5 ya. 5 detik itu dia 8 cm. Oke, berarti tiap 1 detiknya atau per detiknya dia berjalan 8/5 cm. Berapa ini? Ya sekitar 1 koma ya, 1,6 cm. Oke, 1,6 16 kali 5 80. Ya betul. Per detiknya 1,6 cm. Kemudian diketahui bahwa panjang kelinci dari ujung hidung sampai ujung ekor adalah 15 cm. Nah, ini panjangnya kelinci adalah 15 cm dari ujung ekor sampai ujung hidung. Nah, satuannya masih sama ya dengan posisi kura-kura di belakang si kelinci. Kemudian jika jarak BC pada lintasan anak kura-kura adalah setengah dari panjang keseluruhan lintasan anak kelinci pada soal nomor 1. Nah, ingat tadi AD-nya berapa? AD-nya tadi 200 cm ya. Nah, berarti BC-nya si lintasan kura-kura ini dia sama halnya dengan setengah dari 200. Berapa setengahnya? 100 cm. Nah, berarti BC-nya ini adalah 100 cm. Kemudian tentukan A ya. Wah, ini ada anaknya lagi ya. Di soal nomor 2 itu ada bagian A dan bagian B. Berapa panjang lintasan yang ditempuh anak kura-kura dari posisi A sampai posisi C? Ya, berarti startnya A, finishnya C. Kemudian yang B, berapa lama waktu tempuh? Oh, sama ini mencari waktu tempuh kayak yang nomor 1C yang tadi. Anak kura-kura akan sampai di posisi C dari posisi A. Finishnya masih di C, startnya masih di A. Oke, mari kita jawab untuk yang bagian A. Nah, di sini diketahui bahwa posisi kura-kura itu 45 cm di belakang si kelinci. Nah, maksudnya posisi kura-kura di belakang kelinci itu berarti dari ujung hidungnya ya, dari si posisi A ini, dari posisi A ini ke ekor kelincinya ya, atau tubuh bagian belakang kelincinya itu jaraknya 45 cm terhadap kura-kura yang dari posisi A. Posisi A ini dihitung dari ini sih, dari hidungnya kura-kura ya, yang dimaksud dari hidungnya kura-kura ke ekornya kelinci itu 45 cm. Kemudian panjangnya kelinci 15 cm dan panjang BC dari hidung kelinci dari posisi B yang mana dia pas di hidung kelinci sampai ke posisi C itu dia 100 cm. Nah, berarti panjang lintasan keseluruhan dari posisi A sampai posisi C adalah 45 cm ditambah 15 cm ditambah dengan 100 cm. Nah, lihat ya, ini posisinya diperhatikan bahwa kita memperhitungkan A sampai B itu dari hidungnya si kura-kura sampai ke hidungnya kelinci. Kemudian B ke C itu dari hidungnya kelinci sampai ke C, finishnya ini 100 cm. Ya, kalau kita jumlahkan keseluruhannya adalah berapa ini? 45 tambah 15 itu dia 60 ya, 60 cm. 5 tambah 5 10, 45 60 cm tambah 100 cm yaitu 160 cm. Nah, ini adalah panjang lintasan dari A sampai C, lintasan kura-kura. Kemudian yang B, berapa lama waktu tempuh yang dibutuhkan anak kura-kura agar sampai di posisi C dari posisi A? Nah, waktu tempuh ingat tadi ya, pakai rumus JKW. JKW. Karena kita ingin mencari waktu tempuh, maka sama halnya dengan jarak tempuh J tempuh dibagi K kecepatan tempuh. Nah, jarak tempuhnya itu dia adalah 160 cm, tinggal kecepatan tempuhnya berapa nih kan? Nah, tinggal yang kecepatan tempuhnya yang berapa. Nah, ingat bahwa tadi konsepnya kecepatan tempuh ini akan kita lihat dari pernyataan
bahwa setiap 5 detik kura-kura menempuh jarak 8 cm. Oke. Berarti kecepatan tempuhnya adalah 8 cm K tempuhnya sama halnya dengan 8 cm tak bagi dengan 5 detik. Sama halnya 1,6 cm per detik. Nah, ini konsepnya hampir sama ketika kita mencari 1 detik yang dapat ditempuh oleh kura-kura, ya, yaitu 1,6 cm. Hanya saja jika kita ingin mencari kecepatan tempuhnya, itu kita membagi 8 cm sebagai, hanya saja maaf, kalau mencari kecepatan tempuhnya itu satuannya yang berbeda. Kalau mencari tiap 1 detiknya itu dia sama dengan 1,6 cm, maka kecepatan tempuhnya itu sama halnya kecepatan atau perjalanan yang dilakukan kura-kura setiap 1 detiknya, gitu, dengan jarak 1 cm. Ya, sehingga kita dapatkan kecepatan tempuh sama dengan 8 cm ini dibagi dengan 5 detik. Kita peroleh 1,6 cm per detik. Sehingga 160 cm dibagi dengan kecepatan tempuhnya tadi 1,6 cm per detik. Nah, berarti 160 cm per 1,6 cm per detik. Satuan jaraknya udah cm, ya, sehingga kita peroleh nanti satuan waktunya dalam detik sesuai dengan informasi pada soal. Jadi kita nggak perlu melakukan konversi ke jam atau ke menit. Tinggal kita melakukan pembagian 160 dibagi 1,6. Dapat berapa nih? 160 dibagi 16 per 10. Ya, ini sama-sama dengan 160 dikali 10 per 16. Coret 1, oh dia sama dengan 100. Dia sama dengan 100. Nah, jadi lama waktu tempuh yang dibutuhkan anak kura-kura dari posisi A sampai posisi C adalah 100 detik. Karena jarak tempuhnya adalah 160 cm dan kecepatan tempuhnya yaitu 8 per 5 cm per detik atau 1,6 cm per detik. Gitu, seperti itu. Oke, untuk yang nomor 2, bagian A dan B sudah terjawab semua. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir nih. Nah, karena tadi kita udah tahu kecepatan kura-kura dan kecepatan kelinci serta lama waktu tempuh perjalanan yang mereka lakukan pada lintasan mereka, kita akan menggunakan informasi tersebut untuk menjawab soal nomor 3, yaitu berdasarkan informasi pada soal 1 dan soal 2. Jika kedua binatang tersebut diadu siapa yang tercepat sampai finish. Nah, ini berarti balapan ya mereka ya. Siapa yang tercepat sampai finish sesuai dengan lintasan masing-masing. Wow, lintasan masing-masing. Berarti tadi lintasan kelinci berapa panjangnya? Lintasan kelinci 200 ya. Jadi 200 cm. Terus lintasan kura-kura dia tadi adalah 160 cm. Nah, wah, jadi ini ada perbedaan ya, selisih 40 cm. Selisihnya 40 cm ya. Oke, siapakah yang menang? Anak kelinci atau anak kura-kura? Wah, ini cukup menarik ya. Biasanya kalau di dongeng itu yang menang adalah kura-kura, tapi kalau di soalnya Mas Dery kira-kira ini yang bakal menang siapa nih? Nah, ini tadi kelinci ya. Ini misalkan ini kelinci, aduh gambarnya jelek nggak apa-apa. Nah, kelinci, aduh kelincinya seperti ini. Oke, kelinci ini dia 200 cm. 200 cm. Terus kemudian dari start, posisi start ini sampai finish
Oh, ini kelincinya harusnya di belakang start ya, nggak boleh melewati start. Wah, ini nanti tidak jadi penalti. Oke, penalti balapan. Tak gambar lagi kelincinya di sini. Tuh. Nah, oke, ini kelinci. Terus kemudian di sini ada kura-kura. Nah, dari start sampai finish. Oh, sebentar. Tadi selisihnya 40 cm ya. Berarti dari jaraknya kelinci tak kurangi 40 ya. Misalkan di sini aja. Finish start. Nah. Oke. Nah. Oh ya, ini tak kasih keterangan kura-kura. Nah, kita udah tahu nih panjang lintasan dari kura-kura start sampai finish 160 cm dan panjang lintasan kelinci dari start sampai finish 200 cm. Atau bisa dikatakan bahwa lintasan kura-kura itu lebih pendek 40 cm dari keseluruhan lintasan kelinci. Kemudian siapakah yang akan menang? Ya, anak kelinci atau anak kura-kura? Nah, tentu untuk menjawab soal nomor 3 ini kita gunakan fakta atau informasi dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, di soal nomor 1 tadi kelinci tersebut dapat menempuh jarak 200 cm ini dengan waktu 20 detik. Nah, kemudian si kura-kura itu dapat menempuh jarak dari start sampai finishnya yaitu 160 cm atau 40 cm lebih pendek dari lintasan kelinci. Itu waktunya berapa tadi? 100 detik ya. 100 detik. Nah, dari sini kita bisa tahu dong bahwa dalam adu kecepatan dari start sampai finish ya, dari masing-masing tadi, startnya kan tadi di A, sama-sama di A, dan finishnya kalau yang kelinci tadi ada di D, dan kalau yang kura-kura ada di C. Dari panjang lintasan yang berbeda ini ternyata kelinci masih lebih unggul ya. Jadi kelincilah yang menang. Kelinci menang. Sedangkan kura-kura dia kalah. Mengapa? Karena untuk menentukan siapa yang tercepat itu dilihat dari waktunya. Yang menang, siapa yang tercepat itu ingat ya, dilihat dari waktu. Dilihat dari waktu tempuhnya. Karena apa? Yang tercepat di sini sampai finish. Oh maaf, ini nggak lengkap ya. Nah, misalkan yang tercepat berarti dari kecepatan ya. Tapi kalau yang tercepat sampai finish, yang tercepat sampai finish, yang tercepat sampai finish. Nah, dilihat dari waktu tempuhnya ya, dari start sampai finishnya pada masing-masing lintasan, baik kelinci ataupun kura-kura. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kelinci masih lebih cepat dibanding kura-kura karena kelinci membutuhkan waktu tempuh 20 detik untuk mencapai finish pada lintasan yang sepanjang 200 cm. Dan kura-kura masih membutuhkan waktu 100 detik untuk berjalan dari start A sampai finish C dengan panjang total lintasan 160 cm. Sehingga yang menang adalah anak kelinci. Yang tercepat sampai finishnya. Oke. Baik, demikianlah pembahasan model soal kelinci dan kura-kura secara matematika yang saya susun pribadi untuk memenuhi proker KKN.
individu. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan like jika suka video ini, dan silahkan tinggalkan komentar jika seandainya ada yang perlu dikomentarin, misalkan ada yang salah atau penyampaiannya masih kurang bagus. Silahkan berkomentar untuk memperbaiki kualitas pengajaran yang dapat saya berikan jika kedepannya nanti saya menjadi seorang pengajar. Dan tentu berkomentarlah dengan bijak dan dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Jika memang ada kesalahan yang saya perbuat, silakan berkomentar dengan memperhatikan kedua hal tersebut. Terima kasih, saya Derivator Roman Arif. Semoga video ini bisa membantu adik-adik ya dalam menjawab soal cerita tentang matematika. Demikian yang dapat Mas Dery sampaikan. Terima kasih. Salam.